Baik, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat menikmati ibadah walaupun secara online. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita bersama dengan keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya tahu satu hal bahwa dimanapun saudara berada beribadah, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari yang percaya sama-sama kita saat di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami tahu sekalipun kami belum bisa berkumpul di sebuah tempat ibadah, tetapi kami yakin dan percaya dimanapun umat-Mu berada yang mengikuti ibadah secara online, Tuhan sanggup menjamah kami dengan kesungguhan hati kami, dengan segala kerinduan kami Tuhan. Di rumah kami masing-masing, dimanapun kami Tuhan, kami tahu satu hal, Tuhan sudah ada bersama dengan kami. Oleh karenanya pagi ini Tuhan, kami bawa hati kami untuk datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu, berkati gereja-Mu KBT dan Blessing, berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Yang percaya yang di rumah, sama-sama kita katakan amin, amin. Datang kepada Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Sama-sama dari awal katakan Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Sama-sama katakan Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan ku percaya. Mari bawa hati kita datang kepada Tuhan. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Boleh sama-sama dari awal kasih Tuhan, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Mari bersama-sama angkat tangan kita berkata, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari angkat hati bersama berkata, Tuhan ku
namanya. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sembah Dia, haleluya. Kuasa-Mu bekerja, haleluya. Kami menyembah, haleluya. Haleluya. Mari menyembah Tuhan seperti kau sedang ada di dalam gereja maupun saudara. Mari angkat hatimu sembah Dia, haleluya. Ya makananmu, haleluya. Ibakayara bayara barala bayara barala basyakana barala 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 barala. Kami mengucap syukur untuk setiap doa yang kami panjatkan yang belum Engkau jawab. Bahkan kami bersyukur untuk setiap doa yang Tuhan sudah jawab tetapi di luar ekspektasi kami. Sebab kami yakin dan percaya bahwa Engkau mau, hanya Engkaulah yang menjadi jawaban doa kami Tuhan. Engkau mau hanya pribadi-Mu sendiri yang adalah jawaban doa kami. Kami tahu satu hal bahwa kami punya Yesus itu lebih dari cukup. Entahkah doa kami belum dijawab ataupun sudah dijawab. Christ is enough for me, for us. Entahkah kami belum mengalami mujizat, belum ditolong oleh Tuhan. Kami tetap berkata bahwa Christ is enough for me. Kami percaya kasih-Mu itu cukup bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan berkata, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bersama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama sekali lagi Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari yang percaya kita punya Allah yang setia, selamanya setia. Jadikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Yang di rumah berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya sukacita penuh di dalam Tuhan, sebab Yesus baik bagi setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita sama-sama, amin. Yuk sama-sama yang di rumah, yuk tepuk tangan bagi Tuhan, sebab Tuhan kita baik. Haleluya. Na 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 na. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganku, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau berikan. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Yuk yang di rumah katakan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganku, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama katakanmu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yuk yang di rumah sama-sama kita percaya Tuhan kita baik. Katakan amin.
Ya, sekalipun tidak saling bertatap muka, saya tahu satu hal, Yesus sungguh baik bagi setiap kita. Yuk, tepuk tangan buat Tuhan, come on. Haleluya, sama-sama katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita sama-sama, amin. Yang Tuhan lakukan menjadi hidup kita senada dengan surga, sebab kuasanya mengalir bagi setiap kita, saudaraku. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan. Kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Angkat tangan sama-sama di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Di hadapan tatamu, amin. Wang menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada, senada dengan surga. Mari sama-sama yang tidak sepakat dengan kami, senada dengan surga. Amin, amin. Mari siapkan hati kita diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan sama-sama lagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama dari awal naikkan pujian. Saat
ku berjalan. Kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi bagi Dia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya sementara kami menyaksikan mengikuti ibadah secara online, Tuhan menjamah setiap hati umat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Sementara firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu, kami sediakan tanah hati kami, dan kami tangkap siap perkataan firman Tuhan hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan, serahkan hatimu kepada Tuhan, biar benih firman yang ditabur jatuh ke tanah hati yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di harinya Tuhan hari ini, kami bisa beribadah walaupun secara online. Kami tetap bisa merasakan kasih Tuhan. Kami tetap bisa merasakan hadirat dan jamahan urapan-Mu di dalam hidup kami, walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing. Kami yakin dan percaya suara-Mu melalui hamba-Mu yang akan kami terima. Kami sungguh menyambut dengan sukacita. Kami tahu Tuhan, di musim seperti ini, di masa-masa seperti ini, kami sangat butuh firman-Mu. Kami sungguh butuh tuntunan-Mu, supaya kehidupan kami menjadi lebih baik, lebih berkenan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu mencengkram kami, dan ruangan yang kami ada pagi ini, kami sungguh percaya bahwa ruangan-ruangan kami, rumah kami diurapi, dilawat oleh Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Shalom, saudara semua, jemaat Tidar Blessing. Saya percaya seluruh jemaat dan gembala, seluruh keluarga, Bapak Ibu semuanya tetap dalam keadaan yang baik. Hari-hari ini kita masuk di dalam masa pandemi yang semakin menakutkan. Kalau kita dengar berita-berita yang bermacam-macam, yang aneh-aneh, yang menakutkan, sebagai seorang manusia kadang-kadang kita masih khawatir, takut.
Tapi saya ingatkan bahwa kekhawatiran dan ketakutan itu tidak membuat sesuatu keuntungan. Tidak membawa sebuah keuntungan. Yang penting sekarang di masa-masa seperti ini, kita tetap perkuat iman kita, supaya iman kita tetap teguh, menghadapi segala macam kesulitan, menghadapi segala macam ancaman, virus, ancaman apapun. Kita lihat, kita dengar, hampir setiap hari ada orang yang meninggal secara mendadak. Dan perkuat imanmu, jaga kesehatan, imun kita harus juga diperkuat. Ya, dan tetap pakai protokol kesehatan yang ketat. Jangan pernah berkata bahwa karena Tuhan melindungi aku punya iman, aku tidak terpapar COVID-19. Bapak Ibu Saudara, sedikit ulasan dari saya. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang bekas anak rohani saya. Dulu waktu dia di Surabaya, belasan tahun dia ada dalam bimbingan saya sampai dia menikah dan dia pindah ke luar kota. Dan kita sudah lama tidak kontak, dan ternyata malam itu 1 minggu yang lalu tiba-tiba dia telepon ke saya, cari saya, dan saya kaget kan, berapa tahun sudah tidak pernah chatting dan tidak pernah telepon. Ternyata dia bilang, sekarang saya di kota saya aktif melayani kok. Dia bilang, oh ya puji Tuhan, saya bilang. Lalu dia sebutkan satu ministry di kotanya dia yang saya dengar juga ministry itu dipakai Tuhan kemana-mana, melayani Tuhan ke kota-kota, ke pulau-pulau, bahkan ke luar negeri. Dan dia bilang begini, saya akhir tahun lalu kena COVID kok. Oh iya, dan lalu gimana? Ya, akhirnya sudah sembuh. Kan memang orang biasanya kalau kena COVID kan menutup ya Bapak Ibu, merahasiakan, tidak umumkan kemana-mana gitu kan. Nah, dia bilang akhir tahun lalu kena COVID. Saya tanya begini, kenapa kamu ketularan dari siapa? Saya tanya. Dia cerita, di ministrinya dia itu, orang-orang yang ikut ministry, tergabung dalam anggota ministry itu, tidak ada yang pakai masker, Bapak Ibu. Tidak ada yang pakai masker. Lalu saya kaget, gak ada pakai masker. Iya, kalau saya pelayanan keluar kota, keluar pulau, itu tidak ada yang pakai masker. Loh, kenapa? Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu bisa menjaga kita. Lalu gimana? Lalu dia cerita, kalau pulang dari sebuah pelayanan dari luar kota atau luar pulau mana, 18 orang terpapar COVID-19. 20 orang terpapar, termasuk saya. Waduh, saya ini kaget Bapak Ibu semuanya. Kok masih ada orang yang bodoh seperti itu? Saya hamba Tuhan, saya sangat percaya perlindungan Tuhan. Saya sangat percaya, bahkan setiap pagi saya berdoa, tutup bungkus kami sekeluarga Tuhan. Tutup bungkus seluruh jemaat. Tutup bungkus kami keluarga ini. Tidak lagi ada ancaman apapun yang bisa menular virus-virus itu. Saya bilang, tapi saya tetap pakai akal sehat kan? Ya, saya kemana-mana pakai masker. Ya, bahkan kalau saya tahu saya pergi ke tempat yang agak ramai, saya pakai masker double. Saya cuci tangan, saya menghindari kerumunan. Dan kalau saya sudah tidak lagi kontak dengan orang-orang siapapun. Ya kadang-kadang kan masih ada orang yang kebacut mau salaman, saya langsung begini. Dia ngerti, oh ya, gini ya. Saya tidak mau kontak dengan siapa-siapa, kontak fisik maksudnya. Social distancing saya lakukan sungguh-sungguh. Dan akibatnya juga kita tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap baik-baik, sehat-sehat. Saya ingin jemaat Leader Blessing juga menjadi jemaat yang berakal budi. Bukan cuman ngeroh-ngeroh, ngawur-ngawur begitu ya. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran, ya. Saya ingin berkata begini kepada semua jemaat Tuhan pagi hari ini. Di masa-masa seperti ini, Bapak Ibu semuanya,
Tadi saya berkata hampir setiap hari kita dengar ada orang meninggal mendadak, anak kecil, muda, tua, kaya, miskin, laki, perempuan, hamba Tuhan bahkan tidak terkecuali pendeta-pendeta, gembala dan sebagainya satu persatu pergi. Dan saya cuma ingatkan sedikit hari ini, begini. Di masa yang sulit seperti ini, di masa perekonomian sulit, krisis keuangan, di masa krisis kesehatan, krisis damai sejahtera dan sebagainya, kita boleh kerja keras. Ya, saya dorong Bapak Ibu semuanya, saya kasih motivasi supaya kita tetap bisa eksis, supaya kita tetap bisa layak hidup dan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan keluarga kita harus tetap kerja keras. Kerja yang tekun, kerja yang rajin, jangan malas-malasan. Ya, jaga kesehatan. Bapak Ibu mau olahraga, jemur badan, mau sepedaan, dan mau goes, mau apapun, oke, silahkan. Tapi jangan pernah lupa, ya, setiap kita satu hari akan dipanggil Tuhan juga. Ya, entah kapan. Tadi kan saya bilang, kita bisa mendadak. Hari ini sehat, besok tiba-tiba ada berita yang mengejutkan. Iya kan? Jadi artinya setiap kita, siapapun kita, tidak terkecuali, kita pada satu hari akan pulang menghadap kepada Tuhan. Dan saya cuma ingin sampaikan begini, kematian di dunia ini bukan akhir segala-galanya, Bapak Ibu. Kematian di dunia ini bukan semuanya beres, bukan. Di dunia beres. Tapi setelah kematian itu awal kehidupan kekekalan yang kita harus hadapi. Ini yang penting. Jangan sampai kita bingung kerja, kumpul uang supaya kita bisa tetap survive, kita tetap bisa hidup layak. Itu boleh. Tetapi jangan pernah lupa, kita tetap harus mempersiapkan diri karena pada satu hari tadi saya berkata, kita akan mengalami satu kejadian, satu kenyataan di mana kita dipanggil Tuhan dan kita harus menghadap Tuhan dan kita harus menjalani hidup kekekalan di depan kita, kekal yang tidak ada batasnya. Kalau di dunia ini kan cuma 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Ya ada yang 1 sampai 100 tahun adalah. Tapi itu cuma sampai segitu. Yang kita akan hadapi setelah kematian itu kekal. Ya. Kan banyak orang Kristen termasuk, saya tidak ngomong di luar Tuhan, yang ada di dalam Tuhan. Karena harus memenuhi kebutuhan yang luar biasa, gaji dipotong, lalu jam kerja menjadi pendek, tidak bisa masuk setiap hari karena kegiatan-kegiatan sudah semakin menurun di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan. Jadi karyawan itu digilir masuknya, uang makan juga berkurang dan sebagainya. Kita kerja keras dan sebagainya, boleh ya kita pikirkan itu supaya cari sampingan-sampingan yang lain boleh. Tapi jangan sampai orang Kristen cuma mikir itu aja. Karena apa? Karena di masa-masa sulit ini banyak orang Kristen terjebak juga. Dia bisa jadi nggak jujur, dia bisa jadi orang yang tidak berintegritas, ya. Dia bisa jadi orang yang jahat. Supaya mendapatkan apa? Semua kebutuhan yang dia butuhkan, keluarganya butuhkan. Dia sudah nggak mikir lagi firman Tuhan. Dia sudah nggak mikir lagi kebenaran. Dia sudah nggak takut lagi dosa, nggak mikir dosa. Yang penting semua tercukupkan. Yang penting ada uang masuk. Yang penting aku bisa hidup. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, di masa-masa sulit ini kita harus berhati-hati. Kita harus tahu bahwa di depan kita ini ada kekekalan yang kita harus jalani. Siapapun kita harus jalani. Ya. Tapi hari ini saya ingin sampaikan dulu di Yakobus 1 ayat 12. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 12 Bapak Ibu. Saya mau baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan.
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara, di sana dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, di ayat-ayat yang lain ada ayat yang berkata Tuhan itu tidak pernah mencobai. Jadi kalau terjadi pencobaan itu karena kesalahan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita punya keinginan yang aneh-aneh, keinginan yang jahat, berdosa, sehingga kita jatuh ke dalam sebuah masalah, ke dalam sebuah pencobaan. Dan firman Tuhan bilang, kalau itu sudah terjadi pencobaan, kita harus bertahan. Ya, harus tahan uji. Dalam pencobaan tidak boleh sampai jatuh. Dan orang yang bertahan dalam pencobaan, firman Tuhan berkata, orang itu berbahagia. Ya. Kenapa kok berbahagia? Ya, kenapa kok berbahagia? Karena firman Tuhan berkata, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kadang kita mikir gini, mahkota kehidupan ini kan waktu kita sudah mati. Ketika tadi saya berkata, saat kita di dunia ini kita sudah hidup baik, hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan dalam semua hal. Kita berusaha untuk lurus jalan kita, tidak menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, ya kan? Dan akhirnya saat kita dipanggil Tuhan, kita menghadap kepada Tuhan, Tuhan kasih upah kita mahkota kehidupan. Itu mungkin di benak kita cuman itu. Itu nggak salah, itu tidak salah, jemaat Tuhan. Itu tidak salah. Mahkota kehidupan itu memang ketika kita sampai nanti pulang ke rumah Bapa, kita mendapatkan mahkota kehidupan sebagai upah ketika kita hidup di dunia dengan baik. Tapi yang arti lain dari mahkota kehidupan itu bukan waktu kita mati. Waktu kita di dunia ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah menerima mahkota kehidupan. Apa artinya? Kalau kita tahu gini, mahkota itu kan lambang kebesaran. Orang yang pakai mahkota itu adalah seorang raja, seorang permaisuri, seorang ratu. Karena dia ini orang yang dihormati, karena orang raja atau permaisurinya itu adalah orang yang diagung-agungkan. Dia adalah orang-orang yang terhormat, dia pakai mahkota. Iya kan? Artinya apa? Ketika kita tahan dalam pencobaan, memang pencobaan itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Karena hawa nafsu kita berjuang, hawa nafsu kita menguasai diri kita sendiri, kita tidak mau, kita lupa bahwa di masa-masa sulit ini kita tetap harus jujur. Akhirnya kita tidak bisa jujur, kita korupsi misalkan, kita korupsi, ketahuan bos kita dipecat di sana, lalu kehilangan pekerjaan, jobless, tidak ada pemasukan. Nah, itu pencobaan. Karena siapa? Karena kesalahan kita sendiri. Kalau saat yang namanya kejadian seperti Ayub, dia mengalami masalah begitu berat, itu bukan karena kesalahan dia. Karena Tuhan mau menguji kesalehannya. Tapi pencobaan adalah karena kesalahan diri kita sendiri. Kita terlalu serakah, kita terlalu emosional dan sebagainya, emosi. Akhirnya terjadi pencobaan, terjadi masalah demi masalah. Tapi firman Tuhan berkata, tahan, bertahan. Orang yang bertahan dalam pencobaan itu bentuknya bagaimana, Bapak, Ibu, Saudara? Orang yang bertahan dalam pencobaan itu artinya dia tetap fokus kepada Tuhan. Karena begini, orang di dunia begini, Saudara, ini kan banyak mengalami pencobaan, banyak mengalami masalah-masalah berat. Wah, tumpang tindih masalahnya. Belum masalah ini selesai, tambah lagi ini lagi, tambah ini lagi, tambah ini lagi. Kita mungkin sudah lelah dengan masalah demi masalah. Tapi firman Tuhan bilang, bertahan. Orang yang bertahan bentuknya apa? Di dalam masalah, dalam pencobaan yang berat sekalipun dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tidak fokus kepada masalahnya. Tidak mendua hati.
Perhatikan kata-kata saya. Mendua hati. Artinya sebagian hati kita kepada Tuhan kita tahu. Karena tempat pertolongan kita adalah Tuhan. Tapi sebagian hati kita lagi ke masalah. Mata, bangun tidur, melek mata, ingat masalah, stres, membicarakan masalah, memikirkan tentang masalah sampai pikiran bisa hang, bisa kacau, vertigo, kumat, asam lambung naik, dan emosinya tidak menentu, emosinya tidak stabil, dia meledak-ledak, dan sebagainya. Wow, kecewa dengan Tuhan. Ini orang yang tidak bertahan. Dia akan hancur di dalam masa-masa pencobaan. Tapi orang yang bertahan dalam pencobaan, ya, saya mau katakan begini, pencobaan itu tidak seumur hidup Bapak Ibu. Pencobaan itu cuma satu masa saja. Perhatikan. Pencobaan itu cuma satu dekade saja. Artinya begini, ada masa berakhirnya pencobaan itu. Dan kalau kita di masa-masa pencobaan yang satu dekade ini kita lewati dengan kekuatan dari Tuhan, kita fokus cuma kepada Tuhan, hati kita tidak mendua separuh kepada Tuhan, separuh kepada masalah, tetapi sepenuhnya kita cuma kepada Tuhan. Kita mikirkan itu pertolongan Tuhan, yang kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang mulia, kemenangan yang kita pikirkan, perasaan hati kita menjadi tenang, tiap hari tetap kita bisa nyembah Tuhan, mulut kita tidak menceritakan masalah, tapi mulut kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Bapak Ibu mungkin dengar dari khotbah-khotbah pendeta di YouTube, atau kesaksian-kesaksian orang yang sudah ditolong dalam masalah pencobaan. Itu yang didengar terus, dan mulut kita ceritakan itu, pikiran kita kepada yang di atas, perasaan hati kita menjadi sukacita, damai, tenang, dan akhirnya apa? Kita selesai di masa pencobaan itu, kita ngalami apa tadi saya bilang, mahkota itu berkata tentang apa? Tentang kehormatan. Mahkota itu bicara tentang kebesaran. Mahkota itu bicara tentang kemuliaan, tentang keagungan. Setelah pencobaan ini selesai, Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan kebesaran dari Tuhan, kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan kehormatan dari Tuhan, kita naik level. Ya, tapi jangan mikir naik level kalau di masa pencobaan engkau jatuh, tawar hati, kecewa, mundur dari Tuhan. Tiap hari marah-marah, emosinya tidak menentu. Itu membuat kita tidak mengalami kebesaran itu. Tapi kita tenang, jalan bersama Tuhan. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah, itu sesuatu yang berat. Tapi dengar, ketika kita bisa lewati itu dengan baik, ada janji kehormatan dari Tuhan. Mahkota itu bicara tentang kehormatan. Mahkota itu bicara tentang keagungan, tentang kemuliaan, tentang kebesaran. Itu yang Tuhan janjikan untuk kita. Dan kita alami Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir. Sekali lagi saya berkata, masa-masa pencobaan ini cuman semasa saja. Tidak terus-terusan. Tidak seumur hidup. Ada masa expirednya. Setelah itu kita naik level. Ada keagungan dari Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Tapi kita juga dapat kemuliaan. Kecipratan kemuliaannya Tuhan. Bukan untuk kita. Tuhan yang diagungkan. Tuhan yang dihormati. Kita cuma kecipratan saja. Itu pun sudah luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya, bertahan dalam pencobaan. Di masa-masa seperti ini. Ini kan pemerintah bilang masa new normal. Tapi kalau saya bilang masa abnormal. Sudah tidak normal keadaan kita di dunia ini. Ya, tetapi dengar, tetap bertahan dalam pencobaan. Saya akan kembali ke pembicaraan di awal. Di masa-masa seperti ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap berpikir tentang bagaimana kita hidup baik di hadapan Tuhan. Bagaimana di masa-masa seperti ini kita tetap taat kepada Tuhan. Jangan lupa, kita bukan cuma hidup di dunia. Kita di dunia akan mati. Tapi setelah mati ada kehidupan yang kita harus jalani lagi. Itulah yang kita harus pikirkan. Kalau cuma untuk di dunia aja, ya sudahlah kita bisa sembarangan.
beberapa tahun yang lalu saya punya teman. Saya dapat kabar waktu itu, saya dari sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi, saya pergi ke kota Batu untuk berlibur. Pulang dari kota Batu itu Minggu malam, sampai di Surabaya, saya mendapatkan kabar bahwa teman saya yang saya kenal baik, itu meninggal di salah satu hotel di Batu. Bapak Ibu, saya kaget. Padahal saya baru sampai Surabaya dari kota Batu. Lalu saya tanya, kenapa dia bisa meninggal mendadak di hotel? Ya kan? Ternyata dia bunuh diri karena hutang piutang. Karena dia tidak bisa bayar hutang, diancam oleh yang menghutangi dan apapun sebagainya. Akhirnya dia pikir gini, hidup ini cuma sampai di dunia ini selesai. Pikirnya dia, ya. Jadi kalau aku mati sekarang bunuh diri, beres urusanku. Ya, banyak orang berpikir seperti itu. Tapi hari ini saya mau berkata, kita beres di dunia, kita akan melanjutkan di kekekalan. Selesai di dunia, mungkin hutang tidak dituntut lagi untuk membayar, tapi ada satu hal yang kita tidak bisa hindari, kekekalan namanya. Kalau kita sembarangan hidup di dunia, kita akan lihat di kekekalan nanti itu ada dua, hidup yang kekal atau penyiksaan yang kekal. Hidup yang kekal, kita selama-lamanya bersama Tuhan dengan segala macam sukacita atau kesusahan yang kekal. Ya, itu tergantung kita. Sebab itu saya mau dengan cepat mau baca di kitab Yudas. Yudas itu satu kitab di depan Wahyu, sebelum Wahyu. Yudas 1 ayat yang ke 20. Yudas 1 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ini firman Tuhan menasehati kita. Untuk kita menghadapi kekekalan, tadi saya berkata, kita harus melakukan 3 hal. 3 hal. Yang pertama, Yudas 1 ayat 20, ya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ini artinya gini loh, di masa abnormal ini, di masa gereja tutup, di masa kita nggak bisa kumpul-kumpul, kita tetap harus fokus membangun iman, membangun diri sendiri. Kan Bapak Ibu Saudara dengan macam-macam masalah, macam-macam penderitaan di masa-masa seperti ini, orang ini bisa, ya belum mati, masih hidup, tapi sudah hancur, gitu ya. Mentalnya hancur, semangatnya hancur, harapannya hancur, ya. Tetapi firman Tuhan berkata, bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Artinya bangun dirimu itu artinya gini, kita tidak bisa gandol sama imannya orang lain. Kalau dulu di masa normal, kita datang ke gereja, ke persekutuan, ke komsel, hati kita sedih, hati kita kehilangan semangat, putus asa, kita bisa datang ke gereja, kita bisa didoakan Bapak Gembala, kita bisa dipeluk oleh kakak rohani kita, ketua komsel kita yang sesama jenis kelamin, kita bisa dipeluk, kita didoakan, kembali kuat lagi, kembali semangat lagi, kembali, sukacita lagi, kan begitu. Tapi di masa-masa seperti ini kita nggak bisa. Tadi saya berkata, ada orang mau salaman sama saya aja, saya cuma begini-begini aja. Ya, saya tidak berani salaman. Tadi saya berkata, saya bukan dikuasai oleh ketakutan, saya tahu bahwa Tuhan melindungi saya, tapi saya tetap harus pakai protokol kesehatan. Ini yang saya pegang baik-baik. Ya, ini saya pakai khotbah tidak pakai masker ini karena online, Bapak Ibu. Kalau setiap minggu saya berkhotbah di gereja saya atau berkhotbah di gereja orang lain, saya tetap pakai masker. Ya, ada gereja beberapa
1 bulan yang lalu saya pergi ke Kota Malang. Lalu saya datang sudah pakai masker dari Surabaya. Lalu saya duduk, itu masih ibadah sudah mulai, puji-pujian, saya didatangi oleh ibu gembalanya. Saya dibisikin, kamu lepas aja maskernya, dia bilang. Pakai face shield. Oh enggak, saya enggak pakai face shield, saya enggak bawa face shield, saya pakai masker saja. Lalu dia bilang gini, lebih baik dilepas biar nanti suaranya jelas. Oh jangan khawatir, suara saya pasti jelas, pakai masker pun suara saya tetap jelas. Atau saya pinjemi face shield saya ya. Saya tanya gini, face shield itu face shieldnya siapa? Oh iya bekasnya saya, oh sorry, saya bilang begitu. Nggak usah. Kalau face shield itu baru, saya mau pakai. Kalau bekasnya orang kan sama saja gitu Bapak Ibu kan. Saya bukan sombong, saya bukan ngesok, bukan. Tapi saya tetap mau jaga protokol kesehatan. Saya tahu Tuhan melindungi, tapi saya tahu harus jaga kesehatan. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, di masa-masa abnormal ini kita tidak bisa mengharapkan iman orang lain. Kalau dulu kita bisa susah drop, kita bisa. Sekarang tidak bisa, paling via online, paling via telepon. Ya, artinya kita bangun diri sendiri itu bertanggung jawab dengan diri sendiri, jangan urusin orang lain dan jangan gandol dengan iman orang lain. Kita mesti berusaha sendiri. Ya, ini artinya jangan sampai di masa-masa seperti ini kita drop semangat kita, rasa percaya kita drop, apalagi pengharapan kita, kerohanian kita. Dan kalau hari ini engkau mulai lemah, ayo bangun diri sendiri. Tidak bisa. Ini perintah firman Tuhan. Bangun dengan apa? Dengan mulai baca firman, mulai perkatakan firman, mulai berdoa nyembah Tuhan lagi. Puji-pujian, sembah Tuhan. Mulai bangun diri sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua di ayat 20 bagian B, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini yang kedua. Saudara, berdoa dan berdoa dalam Roh Kudus itu ada berbeda loh, ya berbeda. Kita berdoa, kita minta, berdoa tutup mata, lipat tangan, kita minta sesuatu sama Tuhan, ya berdoa. Tapi firman Tuhan bilang berdoa dalam Roh Kudus itu artinya ketika kita berdoa dalam Roh Kudus itu kita bukan minta-minta lagi, kita bukan sedih-sedih lagi di doa kita, bukan nangis-nangis lagi, bukan longso-longso, bukan ngenes-ngenes, bukan berkeluh kesah lagi, tapi berdoa dalam Roh Kudus itu artinya Roh Kudus itu kan kayak api. Roh Kudus lambangnya itu kan api. Api itu apa? Membakar. Jadi artinya hati kita kalau berdoa dalam Roh Kudus itu kita berapi-api, kita menyembah dalam Roh. Ya kalau Bapak Ibu Saudara sudah bisa berbahasa roh, pakai bahasa roh itu. Tapi bahasa roh yang asli, jangan bahasa roh yang tiru-tiru. Karena banyak orang Kristen pakai bahasa roh yang palsu. Tidak ada gunanya. Bahasa roh yang asli dipakai, nyembah Tuhan. Saya kalau sudah mulai lemah, drop hati saya, wah saya bilang Tuhan engkau kekuatanku, engkau kota bentengku, engkau tempat persembunyianku, aku kuat bersama engkau Tuhan, sukacitamu adalah ada di dalam hatiku, aku bersukacita di dalam Tuhan, aku bersyukur segala macam yang terjadi Tuhan itu baik. Wow, saya ngomong seperti itu, saya bangun diri saya sendiri, saya berdoa dalam Roh Kudus. Roh Kudus sekali lagi itu seperti api yang terus membuat kita panas. Rohani kita panas, jangan suam-suam. Ya, jadi ingat, yang pertama bangun diri sendiri, yang kedua berdoa dalam Roh Kudus, yang ketiga di sana dikatakan ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tadi saya bilang kan, di depan kita ini ada yang namanya kekekalan. Jadi, tadi pertama, bangun diri sendiri. Yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Yang ketiga, peliharalah diri. Artinya gini, kita sudah mulai membangun. Dihangatkan terus, dipanaskan dengan Roh Kudus terus. Itu dipelihara. Artinya dipelihara. Jangan sampai sembrono. Banyak orang Kristen,
Wow, sudah berapi-api, sudah terbangun, ya, karena Roh Kudus terus membakarnya, tapi dia tidak mempertahankan kondisi seperti itu. Kan ini dalam masa-masa ini kan banyak tempaan, banyak hempasan, banyak penderitaan, banyak yang menindih kita dan sebagainya. Ini perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak maintenance terus, ya. Saya tahu gini, rumah yang besar, rumah kita tahu semua, rumah yang mewah, rumah yang besar, bersih awalnya, tapi kalau tidak dipelihara, ada hujan, ada panas, ada ini, ada kerusakan sedikit. Kalau tidak dipelihara, rumah itu akan jadi roboh. Berapa tahun yang akan datang, rumah itu akan jadi rusak. Kenapa? Karena tidak di maintenance. Bayangkan rumah itu ada bocor sedikit, langsung dipanggil tukang. Ada keretakan sedikit, temboknya langsung panggil tukang, diperbaiki. Ada di keramiknya yang kadang-kadang ngangkat, langsung ditutup, langsung panggil tukang. Di kamar mandi ada yang bocor, langsung. Ya, artinya di maintenance, dipelihara. Hidup kita, hidup rohani kita juga harus dipelihara. Jangan sampai kita merasa aman, wah aku sudah semangat lagi, aku sudah terbangun lagi, aku sudah kuat lagi. Tapi kalau tidak dipelihara, karena banyak tindihan, banyak penderitaan yang terjadi, kita mulai lemah lagi. Jangan sampai di saat kita turun lemah lagi, itu saatnya kita dipanggil Tuhan. Jangan sampai. Saat apapun kita tetap semangat. Kita tetap terbangun, kita tetap on fire. Tuhan mau panggil kita kapanpun, no problem. Kita sudah siap. Ya, saya ingin jemaat Inter Blessing mengalami hal yang luar biasa bersama Tuhan. Justru di masa-masa sulit ini. Jangan kecil hati. Tuhanmu Tuhan yang besar, Tuhanku juga Tuhan yang besar, Tuhan yang kita layani, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia tidak berkurang kedahsyatannya dengan segala macam keadaan di dunia ini. Hari-hari ini kita mulai takut lagi, tapi jangan takut. Tuhan bilang, akulah yang memegang engkau dengan tangan kanan kebenaranku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami punya Tuhan di atas segala Tuhan, yang tidak pernah lemah, tidak pernah lelah, yang tidak pernah tidur. Apapun masa di dunia ini, Engkau tetap sama Tuhan yang dahsyat. Dan hari ini aku terus menggantungkan hidupku di dalam Engkau Tuhan. Aku terus menggantungkan hidupku, mengandalkan Engkau selama kami ada di dunia ini. Kami sungguh yakin tidak ada seorang manusia yang bisa menolong kami. Cuma Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih kekuatan-Mu dicurahkan untuk semua jemaat-Mu. Sukacitamu bertambah-tambah, kekuatan-Mu bertambah-tambah. Dan kami mau tetap bertahan dalam pencobaan saat-saat yang kami harus lewati. Karena kami tahu ada kebesaran, ada kemenangan, ada keagungan, ada kehormatan, ada kemuliaan yang kami akan terima, kami akan naik level. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu ini nyata. Dan firman-Mu ini sungguh terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, semua jemaat diberkati dan kami percaya hidup kami tetap ada di dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi. Amin. Selamat hari Minggu. Baik, mari sama-sama kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Yesus.
Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama bersyukur kepada Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi berkata, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, sebab Dia yang layak terima pujian, sembah dan hormat kita. Haleluya. Shalom, kami atas nama Gembala Sidang, para pekerja dan jemaat GBI Didat Blessing mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta James Ong yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah hari ini dengan doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan pada hari ini sehingga kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat firman-Mu yang sudah disampaikan, biarlah dapat menjadi rema, kekuatan dan jawaban atas setiap pergumulan kami. Berdoa juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai hamba-Mu semakin hari semakin dahsyat, dimanapun hamba-Mu berada, pakai jadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati kesehatannya, keluarganya, dan pelayanannya. Bersatu hati kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Pendeta Matius Matsohir. Berkati, pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, menjadi saksi kebesaran-Mu. Penuh dengan kuasa, tanda-tanda ajaib, dan mujizat menyertai. Dan Tuhan semakin menyempurnakan kesehatan hamba-Mu. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, baik WL, singer, tim musik, multimedia, guru sekolah minggu, serta diaken-diakonis, biarlah pelayanan mereka semakin penuh kuasa, tanda-tanda ajaib dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Bersatu hati kami berdoa buat bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia, sekalipun pandemi masih ada, kami percaya penyertaan-Mu buat bangsa ini sempurna. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat yang tertinggi sampai yang terendah, beri roh hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga dapat mengemban amanah yang sudah diberikan dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih disegani. Kami juga berdoa buat kota ini, kota Surabaya, tempat kami tinggal. Berkati kota ini, berkati pejabat di kota ini dari yang tertinggi sampai yang terendah, baik TNI, Polri, beri roh hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga dapat memberikan keamanan dan kemudahan kami dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau menyempurnakan setiap ibadah kami. Engkau menyempurnakan pujian penyembahan kami, bahkan Engkau menyempurnakan lebih lagi firman-Mu, sehingga firman-Mu ini benar-benar tertanam atas setiap kehidupan kami, hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkati kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu,
diberkati pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati kesehatanmu, diberkati apapun yang engkau usahakan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan dilimpahkan atas hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.